Badai sedang berkumpul di Cakrawala, mengancam stabilitas perdagangan nasional. Awan gelap berkumpul, menandakan potensi kekacauan dan ketidakpastian. Angin perubahan mulai bertiup kencang, dan bangsa ini menanti dengan napas tertahan. Di tengah badai ini, ada pusaran tuduhan yang berpusat pada dugaan korupsi izin impor gula. Komoditas manis ini, yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, telah terjerat dalam jaring tuduhan yang pahit. Dokumen-dokumen menumpuk, mengisyaratkan ketidakberesan dan praktik-praktik yang dipertanyakan. Penyelidikan Kejaksaan Agung memberikan bayangan panjang, menyoroti kebijakan dan prosedur yang mengatur impor gula. Setiap dokumen diteliti, setiap detail diperiksa dalam pengejaran keadilan yang tak kenal lelah. Periode yang diselidiki membentang dari tahun 2016 hingga 2023, rentang waktu yang signifikan di mana keputusan-keputusan penting dibuat. Setiap hari yang berlalu di kalender membawa kita lebih dekat untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan-tuduhan ini. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, muncul sebagai tokoh sentral dalam drama yang sedang berlangsung ini. Tindakan dan keputusannya selama masa jabatannya kini sedang diperiksa secara intens. Sorotan terang menyoroti perannya dalam membentuk kebijakan perdagangan negara. Tuduhan utamanya adalah bahwa izin impor gula kristal mentah diduga disalahgunakan, menyimpang dari tujuan awalnya. Izin-izin tersebut yang dimaksudkan untuk memfasilitasi penggunaan industri diduga dialihkan. Gula tersebut diduga dialihkan ke pasar konsumen, bukannya digunakan untuk keperluan industri. Pergeseran tujuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas. Dugaan pengalihan ini berpotensi merugikan petani lokal secara serius, mengancam mata pencaharian mereka dan stabilitas industri gula dalam negeri. Tulang punggung sektor pertanian kita berada dalam bahaya. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi negara, membahayakan dana publik dan merusak kesejahteraan ekonomi bangsa. Angka-angka dihitung, dan potensi kerusakannya sangat besar. Beberapa pejabat dan eksekutif swasta telah ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan mereka kini dalam pengawasan ketat. Roda keadilan berputar dan penyelidikan semakin gencar. Ini menunjukkan adanya skema terkoordinasi, mengisyaratkan jaringan individu yang bekerja sama untuk memanipulasi sistem. Hubungan-hubungan sedang dipetakan, mengungkapkan jaring hubungan yang kompleks. Fokus jaksa adalah untuk menentukan apakah Tom Lembong secara sadar memfasilitasi dugaan kegiatan ilegal ini. Apakah dia secara aktif memungkinkan penyalahgunaan izin, ataukah dia tidak menyadari skema gelap yang terjadi di bawah pengawasannya? Atau apakah dia lalai dalam pengambilan keputusannya, gagal melakukan uji tuntas dan pengawasan? Pertanyaan tentang niat versus kelalaian adalah inti dari penyelidikan ini. Kasus ini merupakan ujian penting bagi akuntabilitas pejabat publik, menuntut transparansi dan integritas dalam pemerintahan. Timbangan keadilan menggantung, menanti resolusi yang adil dan tidak memihak. Ini juga berfungsi sebagai pemeriksaan penting terhadap tata kelola perdagangan nasional, menyoroti perlunya regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Integritas sistem perdagangan kita dipertaruhkan. Jaksa Taino Pongkolimai. Jaksa penuntut umum telah secara resmi menyampaikan dakwaannya terhadap Tom Lembong. Tuduhan yang dilayangkan sangat serius, menempatkan Lembong sebagai tokoh sentral dalam pusaran kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan media, mengingat posisi Lembong sebelumnya sebagai pejabat tinggi negara yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi. Inti dari dakwaan tersebut adalah bahwa Tom Lembong diduga berperan penting dalam menyetujui kuota impor gula yang secara signifikan melebihi kebutuhan real industri dalam negeri. Persetujuan ini, menurut jaksa, tidak didasarkan pada perhitungan yang cermat dan transparan, melainkan syarat dengan kepentingan tertentu yang merugikan negara. Akibat dari kelebihan impor gula ini, terjadi distorsi pasar yang serius. Kelebihan gula tersebut, alih-alih diserap oleh industri, justru bocor secara masif ke pasar konsumsi, membanjiri pasar dengan gula impor yang harganya lebih murah. Dampaknya sangat merugikan perekonomian negara. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, angka yang fantastis dan mencerminkan skala korupsi yang diduga terjadi. Kerugian ini tidak hanya berupa kerugian finansial langsung, tetapi juga kerugian tidak langsung akibat terganggunya stabilitas ekonomi. Lebih lanjut,
Praktik impor gula yang tidak terkendali ini telah merusak industri gula domestik yang tengah berjuang untuk bertahan. Harga gula petani menjadi anjlok, menyebabkan kerugian besar bagi para petani tebu dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Stabilitas harga gula di pasar juga menjadi terganggu, menciptakan ketidakpastian bagi konsumen. Dakwaan jaksa juga menyebutkan bahwa para terdakwa, termasuk Tom Lembong, diduga telah memperkaya diri sendiri dan korporasi tertentu melalui praktik kelangkaan buatan. Kelangkaan ini diciptakan dengan cara membatasi pasokan gula di pasar, sehingga harga gula menjadi naik dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Modus operandi kelangkaan buatan ini melibatkan kerjasama antara pejabat pemerintah dan pengusaha swasta. Pejabat pemerintah memberikan izin impor gula kepada perusahaan-perusahaan tertentu, sementara perusahaan-perusahaan tersebut menahan pasokan gula di pasar untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. Atas perbuatan tersebut, jaksa menuntut hukuman penjara yang setimpal bagi para terdakwa, serta menuntut pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat praktik korupsi ini. Jaksa juga menekankan pentingnya memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi agar praktik serupa tidak terulang di masa depan. Lebih lanjut, jaksa menegaskan bahwa izin impor gula yang dikeluarkan diduga tidak didasarkan pada data yang valid dan akurat. Data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan impor gula diduga dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan angka yang lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya. Izin impor tersebut, menurut jaksa, lebih didasarkan pada kepentingan kelompok usaha tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari impor gula. Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat luas diabaikan demi memuaskan nafsu serakah para pelaku korupsi. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa akan menghadirkan sejumlah bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi-saksi yang relevan dan analisis dari para ahli di bidangnya untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius dalam kasus impor gula ini. Penuntutan ini didasarkan pada undang-undang anti korupsi yang berlaku di Indonesia, serta undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Jaksa penuntut umum berupaya keras untuk membuktikan di pengadilan bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan dalam pengambilan kebijakan, melainkan merupakan suatu tindak pidana yang terencana dengan matang dan melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, diharapkan para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hai, drama hukum seputar kasus Tom Lembong telah mengambil arah yang tak terduga, menambah lapisan kerumitan baru, dan memicu perdebatan sengit di kalangan hukum dan masyarakat. Pengacara kondang dan terkenal Hotman Paris telah ikut campur dengan berani memprediksi bahwa Tom Lembong berpotensi dibebaskan dari semua tuduhan. Prediksi ini telah menimbulkan riak di dunia hukum, menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan kasus jaksa. Hotman mendasarkan perkiraan optimisnya pada bukti yang tampaknya sangat penting, opini hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2017. Dokumen ini, menurutnya, adalah kunci potensi kebebasan Lembong. Menurut tafsiran Hotman, dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada larangan atau batasan hukum yang ada pada kebijakan impor gula yang berlaku saat itu. Pernyataan ini secara langsung menantang inti argumen jaksa yang bergantung pada dugaan ilegalitas kebijakan impor tersebut. Dalam langkah yang digambarkan sebagai berani sekaligus brilian secara strategis, Hotman secara langsung menantang konsistensi dan integritas Kejaksaan Agung itu sendiri. Dia mengajukan pertanyaan tajam. Jika kebijakan impor gula dianggap legal dan diizinkan saat itu, mengapa sekarang diperlakukan sebagai tindak pidana? Pernyataan berani ini telah menyulut badai perdebatan publik, secara efektif mengalihkan fokus utama dari tindakan terdakwa, Tom Lembong, dan langsung ke potensi inkonsistensi dan kontradiksi dalam kerangka hukum dan kelembagaan itu sendiri. Media kini ramai dengan diskusi, membahas kemungkinan opini hukum ini berfungsi sebagai kartu bebas penjara de facto bagi pejabat pemerintah, dan berpotensi menjadi presiden berbahaya untuk kasus-kasus di masa depan. Banyak ahli hukum dan komentator mengakui bahwa argumen Hotman memiliki bobot yang signifikan dan tampaknya logis, semakin memperumit pertarungan hukum yang sudah rumit dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan imparsialitas sistem peradilan dalam kasus profil tinggi ini. Tim hukum Tom Lembong merespons dengan tegas, menjaga jarak dari klaim Hotman Paris.
Mereka menegaskan pembelaan akan disampaikan di pengadilan, bukan lewat opini publik. Fokus mereka membantah dakwaan berdasarkan fakta dan bukti, bukan manuver media. Tim Lembong ingin menjaga integritas strategi hukum, menolak terjebak dalam sensasi. Mereka menegaskan setiap terdakwa punya strategi unik, dan pembelaan Tom Lembong akan berdiri sendiri. Ajakan mereka biarkan proses hukum berjalan tanpa gangguan opini eksternal. Kejaksaan Agung menegaskan, Legal Opinion 2011 hanyalah nasihat hukum, bukan izin atau perlindungan pidana. Pendapat hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab jika tindakan melanggar hukum. Jika ada bukti baru atau data awal tidak benar, legal opinion jadi tidak relevan. Kejaksaan menegaskan kasus ini dibangun atas bukti baru, bukan sekadar dokumen lama. Fokus persidangan harus pada perbuatan pidana, bukan legal opinion masa lalu. Penuntutan didasarkan pada penyelidikan menyeluruh dan bukti kuat. Putusan akhir tetap bergantung pada kekuatan bukti di pengadilan. Jaksa menyerukan agar publik dan media fokus pada proses persidangan, bukan drama di luar ruang sidang. Fakta akan terungkap lewat bukti dan saksi di hadapan hakim, bukan konferensi pers. Sorotan media berlebihan bisa menimbulkan pengadilan oleh opini publik, mengganggu keadilan. Jaksa meminta publik bersabar dan menghormati proses hukum. Keputusan hakim harus didasarkan pada fakta resmi, bukan spekulasi. Integritas putusan bergantung pada komitmen bersama untuk fokus pada fakta di pengadilan. Prinsip due process menjadi inti kasus ini. Setiap terdakwa berhak atas persidangan adil dan praduga tak bersalah. Negara memikul beban pembuktian, dan vonis hanya dijatuhkan jika bukti kuat. Ruang sidang adalah arena utama, tempat bukti diuji, dan hak dilindungi. Pernyataan publik pengacara hanyalah drama eksternal. Substansi keadilan dibentuk lewat proses persidangan. Publik diingatkan untuk menghormati proses, menahan penilaian dan menunggu putusan hakim. Media seringkali hanya menampilkan sebagian cerita. Menjunjung due process menjaga integritas sistem hukum. Kasus Tom Lembong menunjukkan jurang antara persepsi publik dan realitas hukum. Narasi publik dibentuk cepat oleh media dan tokoh seperti Hotman Paris yang menyoroti Legal Opinion 2011. Namun, proses hukum berjalan lambat dan teliti, dengan hakim menilai bukti secara menyeluruh. Legal Opinion hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan perkara. Tujuan diskursus publik berbeda dengan proses hukum, satu membentuk opini, satu mencari kebenaran. Kejaksaan mengingatkan, cerita media bukanlah keseluruhan cerita. Publik harus sadar putusan akhir adalah hasil proses panjang di pengadilan. Kini, masyarakat memasuki masa penantian. Proses persidangan berjalan jauh dari dramatisasi media, berisi pemeriksaan saksi dan bukti. Publik diajak bersikap objektif dan menunggu putusan akhir, tanpa terpengaruh rumor. Fakta akan ditetapkan lewat proses resmi di pengadilan. Putusan hakim, disertai alasan hukum, menjadi sumber paling sahih untuk memahami kasus ini. Mari hormati proses dan bersabar hingga seluruh cerita terungkap di pengadilan. Putusan akhir kasus Tom Lembong akan menjadi momen penting bagi keadilan dan kepercayaan publik.